Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Koiria Elwardah dengan NIM 1702958, Nahdah Permata Indra dengan NIM 170291008, dan Mutia Utari dengan NIM 170291666. Di sini kami akan mempresentasikan metodologi penelitian matematika mengenai populasi dan sampel dalam penelitian. Pada populasi kami akan membahas mengenai pengertian populasi dalam penelitian, karakteristik populasi dalam penelitian, dan jenis-jenis populasi dalam penelitian. Pada sampel kami akan membahas mengenai pengertian sampel dalam penelitian, ciri-ciri sampel yang baik, alasan menggunakan sampling, keuntungan penggunaan sampel, dan teknik pengambilan sampel. Pengertian populasi. Populasi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu population, yang berarti jumlah penduduk. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Menurut Sugiono tahun 2010 halaman 117. Menurut Margono tahun 2010 halaman 118, populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Karakteristik populasi yang pertama merupakan keseluruhan dari unit analisis sesuai dengan informasi yang akan diinginkan. Kedua, dapat berupa manusia atau individu, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda-benda atau objek, maupun kejadian-kejadian yang terdapat dalam suatu area atau daerah tertentu yang telah ditetapkan. Ketiga, merupakan batas-batas atau bundari yang mempunyai sifat-sifat tertentu. Keempat, memberikan pedoman kepada apa atau siapa hasil penelitian itu dapat digeneralisasikan. Jenis-jenis populasi dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan jenis dan berdasarkan sifatnya. Berdasarkan jenisnya, populasi dibagi menjadi dua, yaitu populasi terbatas dan populasi tak terbatas. Sedangkan berdasarkan sifatnya, populasi juga dibagi menjadi dua, yaitu populasi bersifat homogen dan kedua, populasi bersifat heterogen. Berdasarkan jenisnya, populasi terbatas atau definite. Objek penelitiannya dapat dihitung seperti luas sawah, jumlah ternak, jumlah murid, dan jumlah mahasiswa. Sedangkan pada populasi tak terbatas atau infinite, objek penelitian yang mempunyai jumlah yang tak terbatas atau sulit dihitung jumlahnya, seperti pasir di pantai. Berdasarkan sifatnya, populasi yang bersifat homogen yaitu populasi yang unsur-unsurnya memiliki sifat yang sama, sehingga tidak perlu dipersoalkan jumlahnya secara kuantitatif. Misalnya, seorang dokter yang akan melihat golongan darah seseorang, maka ia cukup mengambil setetes darah saja. Populasi yang bersifat heterogen, yaitu populasi yang unsur-unsurnya memiliki sifat atau keadaan yang bervariasi, sehingga perlu ditetapkan batas-batasnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Pengertian sampel. Beberapa pendapat ahli mengenai pengertian sampel. Yang pertama, menurut Sachs tahun 1979, ia mengemukakan bahwa sampel adalah suatu jumlah yang terbatas dari unsur-unsur yang terpilih dari suatu populasi. Unsur-unsur tersebut hendaklah mewakili populasi. Yang kedua, menurut Warwick tahun 1975, mengemukakan bahwa sampel adalah sebagian dari suatu hal yang luas yang khusus dipilih untuk mewakili keseluruhan. Selanjutnya, menurut Liddy tahun 1980, ia mengemukakan bahwa sampel dipilih dengan hati-hati sehingga dengan melalui cara sedemikian peneliti akan dapat melihat karakteristik total populasi. Dapat disimpulkan, sampel itu adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Ciri-ciri sampel yang baik. Yang pertama, ciri-ciri sampel yang baik yaitu sampel dipilih dengan cara hati-hati dengan menggunakan cara tertentu dan benar. 2. Sampel harus mewakili populasi.
populasi sehingga gambaran yang diberikan mewakili keseluruhan karakteristik yang terdapat pada populasi. 3. Besarnya ukuran sampel hendaknya mempertimbangkan tingkat kesalahan sampel yang dapat ditolerir dan tingkat kepercayaan yang dapat diterima secara statistik. Keuntungan penggunaan sampel. Di sini ada beberapa keuntungan jika kita menggunakan sampel, yaitu 1. Dapat menghemat biaya, tenaga, pikiran, dan waktu peneliti. 2. Meneliti sampel, hasil yang diperoleh itu sama atau hampir sama dengan meneliti populasi. 3. Data lebih cepat diperoleh dibandingkan dengan meneliti populasi secara keseluruhan. 4. Dapat menghasilkan gambaran atau representatif yang dapat dipercaya dari seluruh populasi. Misalnya saja, tinggi badan di kelas, rata-rata pendapatan petani, dan lain sebagainya. 5. Dapat menentukan presisi dari hasil penelitian. Maksud presisi di sini adalah ketepatan yang ditentukan oleh perbedaan hasil yang diperoleh. Keuntungan yang keenam yaitu sederhana sehingga mudah dilaksanakan. Dan yang terakhir, keuntungannya dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya serendah-rendahnya. Alasan penggunaan sampling. Adapun alasan-alasan penelitian dilakukan dengan menggunakan sampel, yaitu yang pertama, ukuran populasi. Dalam populasi terbatas atau terhingga yang jumlahnya sangat besar, tentunya tidak praktis untuk mengumpulkan data dari populasi, misalnya saja 50 juta murid sekolah dasar yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Dalam hal populasi tak terbatas atau tak terhingga berupa parameter yang jumlahnya tidak diketahui dengan pasti, pada dasarnya bersifat konseptual. Karena itu, sama sekali tidak mungkin mengumpulkan data dari populasi seperti itu. Demikian juga dalam populasi terbatas ini. 2. Masalah biaya. Besar kecilnya biaya tergantung juga dari banyak sedikitnya objek yang diselidiki. Semakin besar jumlah objek, maka semakin besar biaya yang diperlukan. Lebih-lebih bila objek itu tersebar di wilayah yang cukup luas. Oleh karena itu, sampling adalah salah satu cara untuk mengurangi biaya. 3. Alasan yang ketiga yaitu masalah waktu. Penelitian sampel memerlukan waktu yang lebih sedikit daripada penelitian populasi. Sehubungan dengan hal itu, apabila waktu yang tersedia terbatas dan kesimpulan diinginkan dengan segera, maka penelitian dengan cara sampling, yaitu sampel dalam hal ini, lebih cepat. 4. Percobaan yang sifatnya merusak. Banyak penelitian yang tidak dapat dilakukan pada seluruh populasi karena dapat merusak atau merugikan. Misalnya saja, tidak mungkin mengeluarkan semua darah dari tubuh seorang pasien yang akan dianalisis keadaan darahnya. Juga tidak mungkin mencoba seluruh neon untuk diuji kekuatannya. Oleh karena itu, penelitian harus dilakukan hanya pada sampel. Yang kelima, masalah ketelitian. Masalah ketelitian. Ketelitian adalah salah satu segi yang diperlukan agar kesimpulan cukup dapat dipertanggungjawabkan. Ketelitian dalam hal ini yaitu meliputi pengumpulan, pencatatan, dan analisis data. Penelitian terhadap populasi belum tentu ketelitiannya terselenggarakan. Boleh jadi peneliti akan menjadi bosan dalam melaksanakan tugasnya. Untuk menghindarkan itu semua, penelitian terhadap sampel memungkinkan ketelitian dalam suatu penelitian. Yang terakhir, alasan penggunaan sampling yaitu adalah masalah ekonomis. Pertanyaan yang harus selalu diajukan oleh seorang peneliti adalah apakah kegunaan dari hasil penelitian sepadan dengan biaya, waktu, dan tenaga yang telah dikeluarkan.
Jika tidak, mengapa harus dilakukan penelitian? Dengan kata lain, penelitian sampel pada dasarnya akan lebih ekonomis daripada penelitian populasi. Nah, selanjutnya teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel itu dapat dikelompokkan menjadi dua, ada probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling itu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi dipilih untuk menjadi anggota sampel. Di sini itu syarat pertama yang harus dilakukan untuk mengambil sampel secara acak adalah memperoleh atau membuat kerangka sampel atau dikenal dengan nama sampling frame. Yang dimaksud dengan kerangka sampling ini adalah daftar yang berisikan setiap elemen populasi yang bisa diambil sebagai sampel. Non-probability sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang sama atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Probability sampling itu tekniknya meliputi yang pertama simple random sampling, yaitu sampel acak sederhana. Cara atau teknik ini dapat dilakukan jika analisis penelitiannya cenderung deskriptif dan bersifat umum. Perbedaan karakter yang mungkin ada pada setiap unsur atau elemen populasi tidak merupakan hal yang penting bagi rencana analisisnya. Contoh dari pengambilan sampel yaitu simple random sampling atau metode acak sederhana ini itu dalam suatu penelitian dibutuhkan 30 sampel, sedangkan populasi penelitian berjumlah 100 orang. Selanjutnya peneliti membuat undian untuk mendapatkan sampel pertama. Setelah mendapatkan sampel pertama, maka nama yang terpilih dikembalikan lagi agar populasi tetap utuh sehingga probabilitas responden berikutnya tetap sama dengan responden pertama. Langkah tersebut kembali dilakukan hingga jumlah sampel memenuhi kebutuhan penelitian. Yang kedua yaitu proportionate stratified random sampling. Cara ini menuntut kepada peneliti untuk memilih unsur populasi secara sistematis, yaitu unsur populasi yang bisa dijadikan sampel adalah yang keberapa. Misalnya, anggota populasi yang terdiri dari 100 orang, dari semua anggota diberi nomor urut yaitu nomor 1 sampai dengan nomor 100. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan nomor ganjil saja atau genap saja, atau bisa juga dengan kelipatan dari bilangan tertentu, misalnya ada kelipatan dari bilangan 5. Untuk itu yang diambil sebagai sampel adalah 5, 10, 15, 20 dan seterusnya sampai 100. Yang ketiga yaitu stratified random sampling atau sampel acak distratifikasikan. Karena unsur populasi berkarakteristik heterogen dan heterogenitas tersebut mempunyai arti yang signifikan pada pencapaian tujuan penelitian, maka peneliti dapat mengambil sampel dengan cara ini. Metode pengambilan sampel acak berstrata ini mengambil sampel berdasarkan tingkat tertentu. Misalnya, penelitian mengenai motivasi kerja pada manajer tingkat atas, manajer tingkat menengah, dan manajer tingkat bawah. Proses pengacakan diambil dari masing-masing kelompok tersebut. Yang keempat ada cluster sampling, di mana pengambilan sampel jenis ini dilakukan berdasarkan kelompok atau area tertentu. Tujuan metode ini untuk meneliti tentang suatu hal pada bagian-bagian yang berbeda di dalam suatu instansi. Misalnya, penelitian tentang kepuasan pasien di ruang rawat inap, ruang UGD, ruang poli, dan lain sebagainya.
Yang kelima ada area sampling, di mana teknik ini dipakai ketika peneliti dihadapkan pada situasi bahwa populasi penelitiannya tersebar di berbagai wilayah. Proses pengambilan sampel jenis ini dilakukan secara bertingkat, baik itu bertingkat 2, 3, ataupun lebih. Misalnya kecamatan, gugus, desa, RW, dan RT. Pada gambar di samping dapat dilihat bahwa diambil populasi daerah B dengan random sampel daerah G pada tahap 1 dan sampel individu dengan random pada tahap 2. Nah, untuk teknik penarikan sampel non-probability sampling yang pertama yaitu sampling sistematis, dimana adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Misalnya, anggota populasi yang terdiri dari 100 orang. Dari semua orang itu diberi nomor urut dari nomor 1 sampai dengan 100. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan nomor ganjil saja, nomor genap saja, ataupun kelipatan dari bilangan tertentu. Misalnya diambil dari kelipatan bilangan 5. Yang kedua ada sampling kuota, di mana teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Sebagai contoh, ketika melakukan penelitian tentang pendapat masyarakat terhadap pelayanan masyarakat dalam urusan izin mendirikan bangunan, jumlah sampel yang ditentukan 500 orang, lalu pengumpulan data belum didasarkan pada 500 orang tersebut, maka penelitian dipandang belum selesai karena belum memenuhi kuota yang ditentukan. Untuk yang ketiga ada sampling insidental, di mana teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan. Maksudnya, siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Bila dipandang orang yang berkebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Yang keempat ada sampling purposive, di mana teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya kita akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli makanan. Sampel ini lebih cocok digunakan pada penelitian kualitatif. Yang kelima, sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila populasi yang relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Yang terakhir ada snowball sampling, adalah teknik menentukan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar. Diibaratkan pada bola salju yang mengelinding yang lama-lama akan menjadi besar. Dalam penentuan sampel pertama-tama dipilih 1 atau 2 orang, tetapi dengan 2 orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang yang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang telah diberikan oleh 2 orang sebelumnya. Penelitian kualitatif banyak menggunakan purposive dan snowball. Baiklah, sekian